Guys, ngeri banget ini guys. Negara tetangga kita sebentar lagi bakal bangkrut. Dan negara ini terancam bakal menjadi negara paling miskin di Asia guys. Gila, ini sih ngeri banget guys. Jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Nah, kalau lu penasaran apa sih negaranya dan kenapa gue yakin banget negara ini bakal segera bangkrut, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, ada sebuah negara yang lokasinya berada di Asia Tenggara, sangat dekat dengan Indonesia, dan negara ini selama ini hidup dari oil and gas, dan mereka begitu terlena dengan kekayaan minyak dan gas buminya sampai mereka lupa untuk mendiversifikasi keuangan negaranya. Akibatnya hari ini di meja gue terima laporan yang sangat mengerikan. Ternyata duit negara ini cuma tersisa sekitar 18 billion dollar lagi guys. Itu rupiahnya sekitaran 300-an triliun. Lu bayangin, cuma tersisa 300 triliun. Dan negara ini terkenal sebagai negara yang korup dan boros. Soalnya tiap tahun negara ini bakar duit 40 triliun. Jadi belanja negaranya ini 40 triliun, 40 triliun, 40 triliun setiap tahun dibakar. Ya buat belanja negara. Padahal duit kas mereka sekarang tinggal sisa 300 triliun. Ini bener-bener bodoh guys. Sayang banget. Dan teman-teman, kalau lu dari negara tersebut, lu harus speak up sama pemerintah lu, sama negara lu. Karena kalau enggak ya negara lu bakal bubar, kolaps, lu siap-siap aja pindah warga negara. Jadi teman-teman, yang negara yang gue lagi baca laporan keuangannya di hadapan gue ini adalah negara yang namanya Timor Leste. Ini negaranya nih, ini laporan keuangan dia dari tahun 2024, dari tahun 2025, bagaimana mereka menggunakannya dan bagaimana mereka mendapatkan hartanya, itu semua ketahuan guys. Dan ternyata menurut hitung-hitungan gua negara ini bakal bubar 7 tahun lagi. Nah, banyak yang bilang 8 tahun lagi bangkrut, yaitu tahun 2034. Kalau menurut gua enggak, mereka salah perhitungan. Negara ini akan bangkrut 7 tahun lagi. Jadi kalau sekarang tahun 2026, mereka bakal bangkrut di tahun 2033. Nah, kenapa bisa? Sebelum kita masuk ke sana, gua mau kasih tahu lu dulu tentang negara ini ya, sejarah berdirinya negara ini. Ketika mereka merdeka dari Indonesia di tahun 2002, negara ini menggantungkan penghasilannya dari sumber minyak dan gas mereka, utamanya dari sumur Bayu Undan. Sumur Bayu Undan ini memiliki sekitar 400 juta barel minyak lah. Nah, selama ini sumur inilah yang dijadikan sumber penghasilan negara mereka. Negara Timor Leste nih. Ini negara yang gue senang sih, orangnya baik, ramah. Cuma ya sayangnya ketika mereka merdeka, mereka banyak dimanipulasi oleh negara tetangganya juga yang namanya Australia. Wajar aja karena Australia keluar duit habis banyak guys, triliunan buat membantu Timor Leste ini merdeka. Nah, jadi ketika mereka berhasil merdeka, Australia sangat pengen balik modal. Kenapa? Jadi memang udah sejak tahun 70-an Australia itu berusaha merebut sumber migas yang ada di Laut Timor. Tetapi memang pada saat itu batas negara kita masih jadi pertanyaan, masih jadi rebutan, sama seperti Natuna dengan Malaysia, sama seperti Laut Cina Selatan dengan China. Begitu pula batas laut yang ada di Laut Timor itu masih menjadi kontroversi karena Australia ingin merebut kontrol dan pengen bisa mengeksploitasi sumber oil and gas yang ada di Laut Timor. Nah, ini semua akhirnya menjadi lebih mudah ketika Timor Leste merdeka di tahun 2002. Cuman sayangnya guys, setelah Timor Leste merdeka, pembagian hasil migas dengan Australia nggak menguntungkan Timor Leste. Jadi meskipun Timor Leste secara de jure sudah merdeka, berdaulat, tetapi ternyata secara ekonomi mereka hanya menjadi budak Australia karena sumber ekonomi mereka, sumber pendapatan besar mereka di awal-awal masa kemerdekaan mereka malah dikuasai oleh Australia. Nah, syukurnya nih orang Timor Leste ini gak bego-bego amat. Mereka mau fight sehingga Timor Leste berani melawan Australia di pengadilan buat memperebutkan minyaknya sendiri. Dan lebih hebatnya lagi ya, jadi Timor Leste menuntut Australia buat mengembalikan royalti. Jadi pendapatan ladang gas sepas pantai Timor Leste meskipun sudah berjalan sekian tahun, mereka tetap menuntut pengembalian yang ada di belakang. Jadi bukan ke depan. Dia gak minta ganti rugi hari ini atau masa depan, no, tapi dari belakang sampai ditarik untuk bayar royalti ke pemerintahan Timor Leste. Kabar baiknya memang ya, setelah puluhan tahun konflik nih, tarik-menarik kepentingan di tahun 2018, akhirnya ada titik temu. Timor Leste dan Australia sepakat batas maritim mereka ditetapkan secara permanen. Dan di sini lu bisa lihat Timor Leste akhirnya mendapatkan haknya
dengan sangat baik. Jadi teman-teman bisa lihat ya di pasal 2 ayat 2 tentang perjanjian bagi hasil jual beli migas ini, Timor Leste akhirnya bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh 70% bagi hasil revenue mereka. Kalau seandainya migasnya ini diolah di atas tanah Timor Leste. Tapi kalau seandainya gasnya diolah di Australia, maka Timor Leste berhak mendapatkan 80% bagi hasilnya. Jadi pilihannya ada di Australia nih, dia pengen dapat 30%, 70-30, tapi gasnya diolah di Timor Leste. Tapi kalau gasnya diolah di Australia, Timor Leste akan terima 80% lebih besar dari revenue jual beli gas ini. Kenapa ini penting guys? Perjanjian ini penting. Penghasilan ini penting. Dan kenapa negara ini bakal kolaps? Jadi negara Timor Leste ini udah bertahun-tahun guys bergantung memang pada oil and gas.